Halo sob, masih di mana Jagat Lomba dan kembali lagi di PKM 2022 bersama Jagat Lomba. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat gambaran umum dari PKM RE atau Riset Eksakta. PKM RE ini kaitannya dengan manusia hidup diberi tugas untuk mengembangkan alam dunia, di mana untuk mengembangkan alam dunia itu ada jalan yang harus ditempuh, berupa melakukan riset dan menyediakan sistem nilainya agar sesuai dengan kehidupan masyarakat. Riset merupakan aktivitas observasi penyelidikan, pengamatan yang dilakukan secara teliti dan kritis terhadap suatu objek. Melalui riset juga sob akan dihasilkan suatu kebaruan, pemahaman atas suatu fenomena maupun menghasilkan inovasi baru melalui suatu pendekatan atau metode-metode ilmiah yang digunakan pada riset tersebut. PKM RE meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Jadi ini benar-benar riset yang berbau-bau eksakta sob. Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru di bidang eksakta. Secara sederhananya itu adalah gambaran dari PKM RE. Jadi Sobat Jagat pastikan riset eksakta ketika ingin memilih PKM RE itu berbasis iptek dan ada informasi baru yang akan diungkapkan atau didapatkan dengan berbagai metode yang digunakan pada bidang eksakta. Susunan tim PKM RE, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 2 sampai dengan 4 anggota tentunya. Ruang lingkup PKM RE cukup banyak, tapi secara klaster besarnya dibagi 4. Ada kesehatan, MIPA, agro, teknik. Kesehatan kaitannya dengan kesehatan, MIPA, ilmu-ilmu alam, agro kaitannya dengan agro kompleks mulai dari pertanian, peternakan, kehutanan, teknologi pangan, biologi, sampai juga kedokteran hewan. Dan teknik, berbagai macam teknik seperti perencanaan wilayah, arsitektur, dan seterusnya. Berikut adalah contoh judul juara PIMNAS 2021 PKM RE. Yang pertama adalah genosensor untuk diagnosis non-small cell lung cancer melalui deteksi mutasi AGFR del19 dari sekam padi, Bunada liposome hidrogel, inovasi plester nano kombinasi umbi bidara upas, dan daun sirih merah untuk terapi luka diabetes. Dan yang terakhir, potensi dan bioaktivitas ekstrak senyawa mimi, min tuna, resocrap lokal Indonesia sebagai kandidat antivirus COVID-19. Jika kita melihat 3 judul ini sob, itu masalahnya sangat urgent sekali. Jadi PKM RE harapannya riset yang dilakukan itu bukan riset-riset yang sembarangan, tapi riset-riset yang up to date. Poin nomor 1, masalah kanker dari dulu sampai sekarang masih menjadi perhatian penuh untuk kita semua gitu. Kemudian poin kedua, kaitannya dengan terapi luka diabetes. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit tertinggi yang memakan korban jiwa yang ada di dunia. Dan yang terakhir tentunya masa-masa pandemi COVID-19 tentu masih menjadi isu yang top tier kalau dalam dunia keilmiahan. Jadi kalau dalam PKM RE ini jadi benar-benar harus diperhatikan sob. Kalau kita lihat dari klasterisasinya, dari 3 poin ini rata-rata dari kesehatan semua sob. Yang pertama untuk mendeteksi sel lung cancer melalui deteksi mutasi. Kemudian poin 2 terkait untuk pengobatan terapi luka diabetes, dan yang terkait sebagai kandidat antivirus masih menjadi idaman dewan juri untuk menjadi juara pada PIMNAS. Tapi klaster atau ruang lingkup yang lain juga tidak menutup kemungkinan sob, seperti teknik, agro, MIPA itu masih sangat memungkinkan untuk menjadi juara PIMNAS. Tapi ini menjadi gambaran Sobat Jagat, dan dari dulu sampai sekarang juga isu-isu terkait cancer dan diabetes itu masih menjadi top tier dalam riset eksakta kebanyakan. Tapi yang lain tidak menemukan. Dari segi agro juga bisa menemukan obat ataupun minuman apapun itu di riset, dicari tahu, diobservasi apakah ada kandungan yang bisa untuk terapi penderita diabetes atau penyakit lainnya, ataupun bahkan menjadi kandidat antivirus bisa juga sob. Luaran dari PKM RE yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, ketiga artikel ilmiah. Besaran dana yang sobat dapatkan jika lolos pendanaan 5-7 juta. Format penulisan sob mulai dari daftar isi sampai lampiran.
Bab 1, 2, 4 hampir sama dengan PKM lainnya, yang beda ada 3, yaitu bab 3 metode riset. Mungkin itu saja sob yang bisa disampaikan dan terima kasih.